Tolong untuk memulai pembelajaran ini, silakan kalian buka kameranya. Yang belum itu Natali, betul Pak Pika? Ya, Natalia belum buka. Terus Ahmad Irwansa, Sukarya, Ahmad Sugi. Sepertinya tidak usah di absen ya. Silakan yang belum buka kamera. Dinda Puspitasari 8F. Rudi Setiadi 8A, buka kameranya boleh. Elga Lupita 8H. Ya. Meli Syahrani 8G dan anak-anak Bapak yang lain boleh buka kameranya. Ini Bu ya? Iya. Ibu ingatkan, setelah link Zoom dibuka 10 menit, itu linknya akan ditutup kembali. Jadi tolong segera yang belum masuk untuk ikut gabung dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Ada ya? Ibu ucapkan terima kasih ya kepada anak-anakku yang telah melaksanakan, menyelesaikan tugas minggu lalu. Ada apa ini yang belakang, yang luring? Ribut. Ini pembelajaran sudah dimulai ya. Tolong semuanya fokus, karena nanti di akhir pembelajaran seperti biasa kalian akan mendapatkan tugas individu. Yang kemarin sudah dikerjakan belum? Sudah dikerjakan? Sudah. Terima kasih. Ada yang sudah ngirim ke Ibu Japri ya? Ibu ucapkan terima kasih. Kemarin yang Japri itu ada Pika 8C, ada Kaisa Mikaela 8C, ada Aurel 8F. Ini diantaranya ya. Terus ada Ajara 8F dan ada Mela 8E. Ini diantaranya yang Ibu sebutkan. Sebenarnya masih ada. Ya. Ibu ucapkan terima kasih sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu. Ibu berharap untuk kedepannya kalau ada tugas bukan dari mata pelajaran, bukan dari layanan BK saja, kalian langsung menyelesaikan tugas-tugas. Kenapa? Agar kalian tidak mempunyai tunggakan tugas nanti pada saat pembagian rapor. Siap? Siap melaksanakan, menyelesaikan tugasnya? Siap. Sophia? Terima kasih sudah datang. Kemarin belum ya? Setiap hari. Oke? Ibu lihat di sini ada Ali Akbar, ada Septian, ada Jaki, ada Denis ya yang Ibu hafal nih. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah di-share oleh Bapak Wali kelas ya, Bapak Ibu Wali kelas. Dan Ibu ingatkan juga BK itu adalah untuk membentuk karakter kalian. Salah satu karakter yang kemarin adalah berani bicara. Denis ada apa Denis? Denis ada apa? Ada apa, Denis? Ya, ini sudah kegiatan belajar sudah dimulai. Oke. Sudah siap belum? Sudah siap semuanya? Ya, kalau sudah siap kita ini dulu ice breaking dulu tapi ya. Ice breakingnya tepuk hebat, ya. Ice breakingnya tepuk hebat. Pernah dengar? Pernah dengar? Tepuk hebat, aku hebat, kita hebat, semua hebat, keren. Bisa? Ya, semuanya ya. Oh, yang di rumah. Ikutan bisa juga ya, ikutan ya.
Siap Siap, yang Bu. di rumah? Siap, Bu. Siap? Iya, yang di sekolah siap? Iya. 1, 2, 3. Aku hebat. Kita hebat. Semua hebat. Keren. Katanya nggak kompak, sekali lagi ya. Aku, kita, semua keren. Aku, kita, semua keren. Oke, ulangi ya. 1, 2, 3. Aku hebat. Kita hebat. Semua hebat. Keren. Terima Keren. kasih. Tepuk tangan untuk semua. Ya, terima kasih. Ibu berharap sekali lagi kalian berani bertanya di depan orang banyak. Jadi tolong perhatikan materinya. Kalau tidak paham, acungkan tangannya. Kalau yang luring, 8 dia belum bikin. Oh iya ada ya, ada. Kelas berapa ya? Iya, Bu, ke grup kelas. Oh iya. Iya, maksudnya grup kelas. Dari Nesta aja. Bentar ya, ada kelas yang belum dapat link. 8 apa nih? 8. Kebetulan ininya sedang wali kelasnya sedang rapat di atas ya. Nanti dikirim sekarang sama Pak Pika. Untuk kelas 8. Sudah ya yang kelas 8 udah dikunci belum? Mudah-mudahan jangan dulu. Kebetulan belum dikunci ya. Silakan yang 8E gabung dengan Ibu dengan layanan BK ya. Ya. Siap ya? Minggu kemarin kita belajar apa? Masih ingat? Tentang apa minggu kemarin? Contoh karir. Ah iya. Apa? Yang keras? Berikan contoh karir yang Contoh berhubungan. karir ya. Contoh karir yang berhubungan dengan mata pelajaran. Ya. Contohnya misalnya senang dengan matematika. Insya Allah arah karirnya ke apa? Bisa ke kedokteran, ya, bisa ke saintis, bisa menjadi insinyur dan sebagainya. Itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berani bermimpi meraih cita-cita. Sebelum ke sana, kita lihat dulu ya. Tujuan dari bimbingan dan konseling ya. Tujuan dari layanan bimbingan konseling bukan tujuan mata pelajaran, tapi tujuan Ibu hadir di sini atau Ibu ada di dalam ruangan adalah merupakan upaya memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang karir. Hari ini Ibu akan membahas tentang pribadi, ya, tentang pribadi yang ada hubungannya dengan karir juga, ya. Untuk layanan belajar dari BK sudah dilakukan, terutama kepada anak-anakku yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran di masa COVID. Misalnya karena tidak ada kuota, karena HP-nya rusak, tidak punya HP, karena apa? Jaringannya tidak ada. Itu adalah bidang BK, sehingga BK dan wali kelas mencoba mengunjungi rumah kalian. Ternyata kemarin ada yang memang tidak ada HP-nya sehingga dia tidak ikut ke sini luring karena tidak mendapatkan informasi. Alhamdulillah sekarang sudah hadir. Yang sudah hadir di sini tolong
terus ikut luring ya, jangan sampai nanti karena kalian tidak ada HP nanti tidak ketinggalan ininya. Paham ya? Paham yang ada di sini? Ya. Silakan hadir setiap hari sesuai dengan jadwal ya. Ya, hari ini kita akan membahas tentang berani bermimpi meraih cita-cita. Di sini bermimpi bukan dari tidur ya. Pernah bermimpi. Tidur nggak selalu ya, setiap hari. Pernah bermimpi? Pasti pernah ya. Semua pasti pernah. Di sini Ibu tidak membahas tentang bermimpinya waktu tidur, tapi di sini bermimpi dalam arti harapan, punya harapan ya. Punya keinginan untuk mencapai cita-cita. Kemarin, minggu kemarin, Ibu ingin tahu, bukan ingin tahu, sudah tahu ya, contohnya yang Muhammad Takwim, mau jadi apa katanya? Ingin menjadi pemain sepak bola. Ya, masih ingat? Nah, terus siapa lagi ya kemarin itu yang jadi guru, siapa ya kemarin? Siapa namanya? Alisa ingin jadi guru. Nah, ini yang disebut harapan yang akan dibahas hari ini ya. Jadi kalian berharap ada yang jadi guru, ada yang jadi profesi dalam sekolah dan sebagainya. Tujuan mempelajari judul dari ini atau materi ini yaitu agar kalian mampu menyadari, menggali, dan mengungkapkan mimpi-mimpi yang ada dalam diri, serta menemukan kekuatan diri dan mencari strategi untuk mencapainya. Contohnya, kemarin ada yang senang dengan sepak bola. Berarti Muhammad Takwim sudah ada kekuatannya, senang main sepak bola. Terus ada hobinya. Terus diperkuat lagi untuk menguatkan hobi itu, misalnya dengan ikut kursus ke namanya apa ya Pak Fikar, klub ya, klub sepak bola ada di Kerawang ada, sehingga arahnya lebih jelas. Oh, saya ingin menjadi aktif atau profesi di dalam sepak bola dan saya harus ikut klub sepak bola sehingga menguasai teknik-teknik. Ada yang ingin jadi dosen kemarin ya, seperti Sultan. Ingin jadi dosen apa misalnya. Kemarin misalnya ingin dosen apa kemarin teh ya? Oh, belum ada. Kuasai semuanya ya. Semua mapel itu profesi dosen itu banyak cabangnya ya, ada di bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, teknik dan sebagainya. Kuasai dulu itu semua, pelajari, bukan kuasai, pelajari sehingga nanti bisa tercapai ya. Oke. Lanjut. Pengertian dari impian atau dream lebih terkenal dengan istilah cita-cita. Cita-cita cenderung ke profesi pekerjaan. Impian, dream, cita-cita merupakan segala bentuk harapan dan keinginan kita, baik itu berupa pekerjaan profesi atau material atau abstrak sekalipun. Cita-cita itu berupa pekerjaan. Guru, apalagi ya? Selain guru, apalagi pekerjaan? Apalagi? Dokter, ya apalagi? Apalagi yang di rumah? Pengusaha, iya apalagi? Apoteker. Apoteker, hebat. Keren. Bukan untuk semua. Makasih ya. Makasih kalian sudah berani bicara di depan orang banyak. Ini adalah, Ibu tidak akan bosan-bosan. Ini adalah salah satu yang diharapkan dari layanan BK. Kalian berani tampil di depan orang banyak ya. Terus ada juga yang cita-citanya misalnya materi. Saya kira-kira apa cita-cita materi? Saya ingin apa gitu? Cita apa kira-kira? Saya ingin handphone, ya? Ya? Apalagi?
Yang cita-cita atau harapan yang berupa materi. Saya ingin beri motor. Apalagi punya rumah untuk ibu. Apalagi saya ingin apa? Saya ingin beli pesawat. Oh, ingin. Alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan terkabul ya Anak buah sehari cita-citanya. ini. Amin, amin. Helikopter, Bu. Helikopter. Harus. Ibu nanti ada testimoni anak ibu ya. Ibu akan bicara tentang testimoni seperti yang tadi. Saya ingin pesawat, saya ingin itu terjadi. Ya, ibu akan testimoni. Saya ingin kawin. Jadi, ingin kawin, insya Allah nanti kalau sudah waktunya. Apa mau sekarang? Mau sekarang kawinnya? Lagi katanya, Bu. Siapa ini tuh siapa? Dari siapa yang ingin kawin? Akmal. Akmal. Bu Nani ya. Boleh kawin. Mana si Akmal? Akmal 8B. Iya. Boleh Enggak, Bu, kawin enggak, tapi Bu, tidak Bu. sekarang. Ya. Nanti kalau sudah dewasa, sudah cita-citanya tercapai, sudah punya pekerjaan, sudah mandiri, tidak tergantung kepada ibu bapak, boleh, sangat boleh. Karena itu dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak nikah itu bukan kaum, ya umatku katanya. Jadi kalian harus nikah, tapi tidak sekarang. Oke, paham ya, Akmal? Siap, Akmal? Yang terakhir ini ada. Ya, abstrak, ya, keinginan abstrak berupa abstrak. Apa kira-kira keinginan berupa abstrak? Keinginan yang berupa abstrak kira-kira apa? Ingin sukses. Tepuk tangan lagi. Ibu suka itu ya. Tambah ke sini kalian tambah berani, oke? Ibu belum lihat di Ali, belum lihat di Denis, belum lihat di Jaki, belum nih. Ya, Takwim juga belum, Ibu lihat. Siapa teh namanya? Neng teh siapa? Alisa juga belum lihat. Nanti raise tangan atau tolong jawab ya. Sophie juga tolong ya. Harus berani, jangan takut salah. Oke? Jangan takut salah. Kalian ada pelajar. Kalaupun salah itu adalah hal yang wajar, nanti dibetulkan. Jangankan kalian, ibu juga masih banyak salah, tapi belajar aja. Yang namanya belajar bukan hanya untuk anak muda. Ibu pun harus sampai ibu ada pepatah sampai ke liang lahat. Ya? Oke, ya lanjut. Nah. Ibu ingin yang baca dari kalian ya, jangan ibu aja. Yang di rumah kedengaran ya. Ibu ingin yang baca Akmal deh. Akmal, coba baca yang nomor 1. Mengapa cita-cita itu penting? Nomor 1, gimana? Ya Akmal. Akmal Firmansyah 8B. Akmal Firmansyah 8B, silakan. Nomor 1. Yang memiliki bukan, Bu? Ya, silakan. Mengapa? Karena Dibaca aja dulu. Tolong Muncul baca. kan? benar, Bu. Muncul. Muncul. Nomor 1, Mal. Nomor 1. Memiliki semangat untuk hidup. Iya. Mengapa cita-cita itu penting? Memiliki semangat untuk hidup. Maksudnya bagaimana? Ada yang mau coba jawab? Memiliki semangat untuk hidup. Dengan kita mempunyai anggapan cita-cita itu penting untuk kita. Kita harus punya cita-cita. Karena kenapa? Karena di sini memiliki Buat masa depan, Bu. Iya, bagus. Untuk masa depan. Siapa itu? Devita ya yang jawab? Wiljan 8G, Bu. Oh iya, terima kasih. Wijan, tepuk tangan untuk semua. Untuk Wijan terutama. Terima kasih Wijan ya. Ya, dengan memiliki semangat untuk hidup, kata Wijan. Apa Wijan tadi? Wijan, apa tadi? Memiliki apa arah hidup ya? Iya?
Untuk Semangat masa untuk depan, hidup. Bu, Oh katanya. iya, memiliki arah hidup untuk masa depan. Iya. Sehingga kita sudah siap ya. Ini semangat, mau ada masalah, mau tidak ada masalah, pokoknya harus mencapai apa yang menjadi harapan kalian ya. Tadi untuk masa depan, mencapai masa depan. Ada masalah, tidak ada masalah, masalahnya berat, pokoknya harus diatasi. Paham ya? Yang kedua, memiliki tujuan hidup. Memiliki tujuan hidup. Ada yang mau bantu? Apa kira-kira memiliki tujuan hidup? Tania 8G katanya, Bu. Apa? Tania 8G, Bu. Raise hand gitu. Oh, raise hand. Angkat tangannya coba. Coba raise hand. Apa nih? Ada yang mau jawab? Rahmat, Bu. Surya, ya Surya mana? Surya gimana Surya? Memiliki tujuan hidup, maksudnya apa? Surya ada? Oh ya, kalau enggak sama ibu aja ya. Tadi apa Pak? Kehalangan. Nah, yang kedua itu dengan menganggap cita-cita itu penting akan mempunyai anggapan atau memiliki tujuan hidup. Maksudnya memiliki tujuan hidup. Kalian kenapa? Lanjut. Dengan memiliki tujuan hidup kalian dalam bergaul akan memilih ya, tidak asal memilih teman, memilih kegiatan. Karena tujuannya jelas, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi pemain sepak bola. Sudah jelas arahnya. Jadi tidak akan sembarangan memilih teman. Ada teman yang ngajak misalnya tawuran, tidak mau karena saya sudah punya tujuan. Ya, paham? Paham ya? Almira paham? Paham ya? Jadi dengan kita menginginkan cita-cita, kita jadi paham. Jadi paham. Kita menjadi tujuan, mempunyai tujuan hidup. Oke. Ada yang suka ingin tawuran? Ada yang suka ngajak tawuran? Ada ya? Ibu lihat ada. Ada yang suka minta uang untuk ulang tahun sekalian di sini nih? Ada? Malah. Ada ya? Nah, ada yang malah? Ada. Itu memperdekat untuk mencapai tujuan hidup enggak? Mendekatkan enggak? Enggak. Jadi kalian mau ikut ke sana enggak? Atau mau menolaknya? Menolak. Menolaknya. Ya? Bu. Iya, bagus. Jadi andai kata ada dari temanmu yang mengajak kita main yuk ke mana gitu ya. Kita kumpul di rumahnya siapa teh? Nggak usah disebutin ya. Sebut saja Mawar. Di kosan ada apa namanya? Base camp. Ya. Ada di base camp. Kalian jangan mau ya. Yang di rumah jangan mau, tolong. Dede Topik jangan mau ya kalau ada yang ngajak-ngajak ya. Bu. Ada Said juga. Oke. Jangan mau kalau ada yang ngajak untuk seperti itu karena kalian punya cita-cita, sudah punya tujuan hidup. Paham ya? Oke, lanjut. Yang ketiga, Faisal tolong yang ketiga baca Faisal. Faisal 8C. Faisal ada? Dede Topik juga boleh, Dede Ahmad Topik. Oh, Faisal, ya Faisal silakan. Nomor 3. 8C. Silakan Faisal. Faisal, tolong baca nomor 3. Ulangan pada aja. Tolong baca dulu aja. Nah, bisa. Mengapa cita-cita itu penting? Karena bisa, coba. Bu, apa nih?
Oh, oh berarti belum berani ya untuk ini ya untuk baca. Gak apa-apa. Minggu depan harus bisa. Harus berani ya. Sekarang nggak apa-apa. Minggu depan Faisal harus berani. Ya. Sekarang kita siapa ya? Muhammad Jan. Nah, kalau Muhammad Jan insya Allah bisa. Silakan Muhammad Jan. Mau berarti ya ntar. Nomor 3. Iya. Motivasi untuk berusaha. Iya. Jan itu mukanya kemana ya, Jan? Bukannya itu apa namanya? Videonya tolong dibuka. Iya. Gimana? Wow. Oh, kaset. Keren ya. Ya. Tolong dibaca nomor 3. Ini Ahwan. Ihwan. Ya. Termotivasi untuk berusaha. Ya. Dengan menganggap cita-cita itu penting, akan termotivasi untuk berusaha. Dengan berusaha, misalnya gagal, akan cari lagi solusi. Gagal lagi, cari solusi ya. Karena kita punya harapan, punya cita-cita. Paham ya? Paham, Jadi Bu. akan berusaha mencari solusi demi tercapainya cita-cita. Ya, nomor 4. Menjadi dermawan dan murah hati. Wah, ini apa ya menjadi dermawan dan murah hati? Oh, dari cita-cita menjadi dermawan dan murah hati. Kira-kira Asmita apa? Ada Asmita nih. Kira-kira Asmita apa nih? Maksudnya apa? Nah, menjadi dermawan dan murah hati, maksudnya begini. Jika ada yang sudah sukses, dia akan bercerita kepada orang lain sehingga bisa memotivasi yang lainnya. Nah, di sini Ibu akan cerita tentang testimoni, ya. Testimoni pertama. Di SMA Telagasari, kebetulan suami Ibu guru SMA Telagasari, ya. Di SMA Telagasari ada orang yang sukses. Mula-mulanya begini ceritanya. Ibu itu aktif di organisasi BK, ya, Asmita. Ya, apa-apa. Ibu aktif di organisasi MGBK di Karawang. Waktu itu ada kegiatan di Karawang. Kebetulan ada wartawan. Ibu lagi presentasi, tahu bahwa Ibu dari Telagasari. Wartawan itu menghubungi Ibu, dia cerita, Bu, saya juga dari Telagasari. Oh, Ibu bilang, oh, Ibu juga dari Telagasari. Suami Ibu guru di SMA Telagasari. Apakah lulusan SMA Telagasari? Kata Ibu. Iya, saya lulusan SMA Telagasari. Namanya siapa? Pak Penny. Oh, kalau Pak Penny saya kenal banget. Kalau BK itu begitu ya. Saya kenal banget katanya. Saya harus berterima kasih ke Pak Penny. Emang kenapa? Kata Ibu. Dia cerita. Dia itu dari orang tidak mampu. Rumahnya di Pasir Kamuning. Ya, nih cerita nih. Mudah-mudahan semua dengar ya. Mudah-mudahan hatimu menjadi lembut. Bukan menjadi lembut. Hatimu lembut hari ini sehingga bisa dengar kata-kata Ibu dan cerita ini bisa membangkitkan untuk mencapai cita-cita kalian ya. Rusman, namanya Rusman. Rusman itu dari orang tidak mampu. Ya. Terus dia cerita ke Ibu. Bu, Ari Adli di mana? Loh, kok tahu dengan Adli? Adli itu anak Ibu paling besar. Kok tahu? Karena dulu katanya satu kelas dengan Adli dan kalau pulang selalu diantarkan. Pakai motor ke Pasir Kamuning. Ibu nggak tahu kalau anak Ibu nggak cerita ke Ibu bahwa dia bantuin temannya yang jauh rumahnya ke Pasir Kamuning. Terus dia cerita, saya sangat berterima kasih kepada Adli. Katanya waktu sekolah saya dianterin. Terus dia cerita, Bu, kalau Ibu tahu, saya waktu sekolah itu seragamnya juga bukan pinjam, lungsuran. Oh, lungsuran apa ya? Punya orang lain yang sudah keluar, punya alumni.
dia pakai. Sepatunya juga debol, Bu. Sampai seperti itu. Sepatunya debol. Saya suka dengan Adi, saya suka dibantuin Adi. Ibu baru, ya Allah, anak ibu ternyata soleh. Ya, mohon maaf ya, ini cerita. Ibu tidak ngarang. Mudah-mudahan ini jadi ini ya, jadi motivasi. Saya diantarin sama Adi tiap kalau pulang katanya. Sepatu pun ya seperti itulah ya. Terus sekarang kok jadi wartawan kata ibu. Saya kuliah Bu, saya jadi office boy. Jadi dia kuliah sambil jadi office boy. Dia tidak malu ya, dia tidak malu sambil kuliah. Karena orang tuanya tidak mungkin mengkuliahkan. Jadi dia jadi office boy. Tahu office boy? Tahu ya. Office boy di mana? Dia sambil kuliah di Budi Pertiwi, perguruannya sambil jadi office boy. Jadi sambil kuliah dia juga bersihin kampusnya gitu. Dan sekarang Bu saya sudah S2. Subhanallah, Ibu tambah kaget lagi. Dia sekarang sudah S2. Waktu itu ya, bukan sekarang. Ini cerita yang dulu. Sekarang lagi S2, Bu. Ya Allah, kata Ibu ternyata dari kalian pun kalau walaupun tidak punya, kalau keinginannya tinggi, besar ya, arahnya jelas, itu ternyata bisa tercapai. Mudah-mudahan kalian pun begitu ya, terutama yang mohon maaf orang tuanya dalam keadaan kurang, jangan patah semangat. Jangan rendah diri, semangat aja. Dekati Allah, yang punyanya adalah Allah. Ya, berdoa, berusaha, jangan gengsi, lakukan apa yang menjadi harapan kalian. Paham ya? Dan yang terakhir yang membuat Ibu terperangah, waktu dia nikah, dia dapetin orang Selang. Mungkin ada yang dari Selang? Oh ini, Bu Dini ya. Ya. Dapatin orang Selang. Ibu datang ke sana, ada karangan bunga dari Bupati Selika. Coba, ya, ada karangan bunga selamat apa gitu ya, menempuh hidup baru. Di bawahnya dari Bupati Selika gitu. Subhanallah, kata ibu teh, ini anak kalau betul-betul tuh bisa sukses seperti itu. Mudah-mudahan kalian pun dari generasi ini ada yang sampai ke mencapai cita-cita seperti itu ya. Ali ngobrol wae, orang lain lagi belajar. Ya. Ibu wajib menegurnya, ya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang diceritakan Ibu ini menjadi motivasi kalian untuk bisa berhasil. Jangan kecil hati, oke? Denis, jangan kecil hati. Kalian punya semangat, kalian punya apa? Orang-orang yang sayang di sekelilingmu, ya. Ada orang tua, manfaatkan itu, ya. Tunjukkan dengan cara bergaul dengan anak-anak yang baik, tidak terbawa dengan yang tidak-tidak. Paham ya? Sekali lagi Ibu tegaskan. Harus berani menolak apabila ada anak yang ngajak tawuran. Ada anak yang ngajak kumpul-kumpul di warung di situ. Ibu tahu ya. Muhammad Nova, kenapa? Ada apa? Iya. Ya, silakan. Kenapa Muhammad Nova? Mau bertanya? Boleh, silakan. Dia nggak join audio. Oh, join audio dulu Muhammad Nopal, diklik ya. Di pojok bawah sebelah kiri. Saya mau bertanya. Iya, silakan. Silakan. Ya, silakan. Tapi tadi suara ada yang muncul, suara siapa ya? Yang mau bertanya silakan. Berapa? 20 menit lagi. Ya. Yang mau bertanya? Ada? Lanjut aja ya.
Oke, yang selanjutnya mengapa cita-cita itu penting? Karena dapat mengubah sudut pandang ke arah positif. Ya, maksudnya bagaimana? Kalau ada kejadian-kejadian sesuatu di dalam hidup, ya, kalian berpositif thinking. Dengan berpositif thinking itu akan menginikan kita, ya, menenangkan kita, mengarahkan kita sehingga apa yang menjadi harapan itu tercapai, ya. Jadi menginikan hambatan-hambatan itu bisa dilalui dengan baik. Paham ya? Paham? Ada yang ngobrol ya? Oh, Dewi, ya silakan Dewi. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Enggak, Bu, kepencet. Untuk hari ini kepencet. Minggu depan Dewi harus berani bertanya ya. Oke. Iya, siap, Dew? Ya. Oke, lanjut. Iya. Patir. Patir, mana Patir? Silakan Patir. Kepencet lagi enggak ya? Patir gimana Bu. mau tanya? Iya, silakan. Ini kalau ini mau dicatat nggak, Bu? Oh, materinya? Oh iya, materi sudah Ibu share di grup tadi malam. Di WA, nggak di Padlet karena Padletnya Ibu agak macet, jadi di WA kelas, ya. Tadi malam ada nggak? Ada ya? Ada, Bu. Iya, terima kasih. Ibu lupa tadi ada yang sudah baca belum? Harusnya begitu ya. Ada yang sudah baca belum materi Ibu? Vika? Ada Vika? Vika sudah baca belum materi Ibu tadi malam? Ada Vika? Atau Aurel? Vika. Vika sudah baca itunya tadi malam? Kira-kira tentang apa Vika? Apa kesan Vika apa setelah baca materi itu? Berani? Ya. Oh, nggak bisa gitu ya. Coba, gimana Vika? Pendapat Vika? Vika Ayu Ristiani 8C. Silakan. Oh. Klik yes katanya. Apanya di mana ya? Vika audionya diklik yes. Mikrofonnya dinyalakan. Mikrofonnya dinyalakan katanya Vika. Kita sama-sama belajar. Ibu juga belajar nih. Oh, iya. Coba Vika. Bisa Vika? Coba deh. Oh, Ya. Vika bisa? Nggak bisa ya? Atau di chat aja katanya. Ya, di chat aja. bisa. Ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Yang ke-6. Mengapa cita-cita itu penting? Karena akan menjadikan orang itu mandiri. Ya. Menjadikan orang itu mandiri. Karena cita-cita satu orang dengan yang lainnya berbeda. Cita-cita Sultan dengan cita-cita Takwim beda. Cita-cita Alistia, siapa? Siapa ya tadi? Itu juga beda. Ya. Jadi dengan adanya perbedaan itu, ya jelas masing-masing harus mengejarnya masing-masing, ya sendiri-sendiri. Ada yang ke olahraga ya ke olahraga, ada yang ke akademik ya ke akademik, sehingga tidak tidak sama. Dan dengan demikian, dengan adanya cita-cita, kalian akan mencari usaha-usaha untuk mencapai keinginan tersebut. Contohnya,
Siapa lagi ya? Ibu hafalnya ini yang kedua. Harusnya banyak ya. Yang Ibu tanya, coba Asmita cita-citanya apa? Ya, cita-citanya apa? Jadi namit. Cita-citanya mau jadi apa? Oh, sepak bola. Oh, berarti sama dengan Muhammad Takwin. Ingin menjadi pemain sepak bola. Bukan sepak bola yang biasa-biasa kan ya, tapi yang profesional seperti Ronaldo ya. Apa namanya? Seperti Ronaldo. Ronaldo itu bayarannya sudah besar, tapi tidak asal ini, tapi tidak asal jadi main. Dia menguasai teknik-tekniknya. Untuk menguasai itu tentu harus banyak latihan, ya. Untuk banyak latihan. Latihannya tidak tergantung kepada orang, tapi harus punya usaha sendiri. Paham ya? Untuk kita gerak latihan enggak kan? Tapi harus ada dari dalam diri sendiri keinginan ya untuk melatih. Untuk melatih diri sendiri. Jadi tidak harus dibangunkan ke sekolah, harus ayo bangun. Mengerjakan tugas, ayo kerjakan. Enggak. Ya, jadi harus ada usaha sendiri sehingga mempercepat pencapaian kepada tujuan ya, keinginan. Yang ketujuh yaitu menuju ke arah yang lebih besar. Kalau satu-satu cita-cita sudah tercapai, biasanya nanti akan mempunyai keinginan yang lebih lagi. Misalnya, ini contohnya. Ini yang sederhana. Cita-cita ingin menjadi pengusaha, mulai misalkan jualan pakai produk dia mungkin dia punya toko, dia berhasil terus ya, berhasil akan menjadi kalau kalian berani melangkah, pasti kesananya ada yang harus dilakukan, ada yang harus dikerjakan. Tapi kalau kalian diam aja tidak melakukan, cari cita-citanya ingin jadi pemain sepak bola, tapi diam aja, ya kira-kira tercapai enggak? Enggak. Jadi harus berani melangkah, ya harus berani melangkah. Melangkahnya apa? Misalnya latihan, melangkahnya lebih ini lagi ikut klub, gitu ya. Berani lagi misalnya sambil kuliah, tahu teknik-tekniknya. Jadi harus melangkah sehingga betul-betul arahnya jelas dan tercapai ya. Terus nomor 8. Nomor 8, termotivasi dan terinspirasi untuk mencapai tujuan. Yang tadi itu. Jadi kalau sudah satu tercapai, nanti ingin lebih besar lagi, Ada inspirasi yang lain. Oke, ya. Oh, ada yang Ibu lupa. Tadi ada di rumah ada yang ingin bikin helikopter, ya. Di rumah ada yang bilang gitu ya. Anak Ibu seperti itu, ya. Adli, anak Ibu yang paling besar, dulu cita-citanya ingin jadi dosen. Ibu kalau lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman, oh ini cita-citanya ingin jadi guru, kata Ibu teh. Dia bantah begini, dosen mama, gitu bilangnya. Ya, nanti Ibu suka lupa lagi kalau lagi ngumpul-ngumpul. Ini cita-citanya ingin jadi guru, kata Ibu. Dia nimpas lagi, dosen mama. Ibu teh sekarang jadi ingat, ya ternyata dia keinginannya terkabul sekarang jadi dosen. Jadi apa yang kalian ucapkan, tolong yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah dengar. Alam ini merekam apa yang kalian ucapkan. Ya, pernah dengar nggak? Adzan itu ada suara adzan katanya di angkasa. Pernah dengar nggak?
ternyata alam itu merekam. Dan nanti di akhirat itu diputar lagi apa yang kita ucapkan. Jadi hati-hati dalam berbicara. Paham? Ya. Jadi ucapkan yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Ya, ini testimoni. Artinya kenyataan yang Ibu alami seperti itu. Bukan Ibu mau bersombong-sombong di sini, tapi Ibu ingin memotivasi kalian. Ya, mudah-mudahan kalian dari sekarang kalau bicara hal yang baik-baik. Seperti yang di rumah, saya ingin helikopter, membuat helikopter, terus apalagi tadi, Ibu lupa ya? Apa? Oh, kepijit. Ya, siap untuk berani bicara yang baik-baik? Siap, Bu. Harus siap. Ya, harus siap agar tercapai ya. Oke. Ada pertanyaan nggak di sini? Dari ke-8 ini, mengapa cita-cita itu penting? Ada pertanyaan? Silakan yang dari rumah atau yang dari sini, yang dari luring. Ada yang mau ditanyakan, Sultan? Sultan lagi Jaki? Ada yang mau ditanyakan atau biasanya pinjam itu ya absen ya? Ya. Kalau Septian berani? Ada yang mau ditanyakan? Harus berani Septian ya. Oke. Ligar mana Ligar? Ada Ligar? Mana Ligar? Igai mana Igai? Oh ada. Ada yang mau ditanyakan guys? Enggak. Alisa deh rasanya. Ayo Alisa, berani. Oh, 9 menit. Bukan sampai sini. Setengah 10. Oh. Setengah 11. Ya. Oke. Sementara karena tidak ada pertanyaan berarti paham ya. Kalau ada pertanyaan silakan japri ke Ibu. Ya, nomor Ibu sudah ada. Oke. Berapa lagi? 15? 9 menit. Oke, lanjut ya. Nah, ini tip ya sama Ibu aja lah, biar cepet ya. Oke. Ini tip meraih cita-cita. Tolong lihat sini, Sultan. Tinggal tinggal 9 menit lagi. Tolong lihat sini. Tip meraih cita-cita. 1, mengenali kemampuan dan cita-cita. Tadi ada yang saya ingin jadi guru, yang di sini ya, dokter, terus polisi, juru rawat dan sebagainya. Jadi kalian harus tahu dulu kemampuan kalian itu apa ya. Yang kedua, fokus pada tujuan. Apa? Absennya? Oh iya. Fokus pada tujuan. Artinya kalian tadi tidak terbawa dengan lingkungan yang kurang baik ya. Fokus pada tujuan, saya ingin mencapai ini. Caranya bagaimana, apa yang harus diikuti, teman yang harus diininya seperti apa. Terus terus asah bakat. Bakatnya tadi di sepak bola, latihan lah, kursus lah, cari baca-baca artikel tentang sepak bola. Yang selanjutnya berani coba hal baru. Berani mencoba sesuatu yang baru. Jadi kalian jangan kekeh, misalnya hanya itu saja. Kalau ada yang ngajak yang lain, coba dulu. Jangan pantang menyerah ya. Terus lanjut. Teruslah berlatih. Belajar dari orang-orang yang sukses. Tadi Ibu sudah ya, testimoninya dari orang sukses, Rusman sebagai wartawan. Ya. Terus tadi ada anak Ibu juga dari kata-kata, saya ingin jadi dosen, akhirnya terkabul. Terus jangan lupa berdoa. Ya. Yang mempunyai, yang menggerakkan semua ini adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Jadi tolong kalau kalian ingin sukses, dekati, kenali Allah dari sekarang. Ya. Dekati Allah dari sekarang. Dengan cara bagaimana? Kalian sudah balik, sudah dewasa. Tiangnya hidup itu adalah sholat. Jangan sampai sholatnya ketinggalan.
Ada yang sholatnya ketinggalan atau belum pernah sama sekali? Ibu berharap mulai sekarang karena kalian punya cita-cita sholat dengan penuh ya, 5 waktu. Paham ya? Oke. Dan ini yang terakhir. Tolong langkah menuju sukses ini ada 3. Mulai dari diri sendiri, bukan orang lain. Jangan nunjuk orang. Kamu harus ini, tapi mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal-hal yang kecil, ya. Mulai dari hal-hal yang kecil dan terakhir mulai dari sekarang, ya. Mulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya tadi mulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya tadi ingin jadi pemain sepak bola, arahkan di situ, ya. Ingin jadi dosen, mulai belajar dari rumah, dari buku-buku, ya. Mulai kalau ada bacaan-bacaan dibaca, ya. Dari hal-hal yang kecil kan itu sepele ya, ada bacaan itu ada sepele, tapi dari hal yang kecil itulah kita akan melangkah menemukan hal yang besar, ya. Oke, oh ini di sini juga ada testimoni. Ibu waktu pertama jadi guru di SMP 2 Telagasari, ada namanya Bu Anis. Ibu pertama pindah ke sana dijadikan harus jadi pembina upacara, Bu Dini. Pertama padahal baru datang ke sini harus jadi pembina upacara. Mungkin nanti Bu Dini di sana begitu. Dan Ibu membicarakan tentang ini, rumus 3M. Dan Bu Anis itu murid Ibu waktu itu. Sekarang sudah jadi guru di SMP 2. Dia cerita ke Ibu. Ibu, saya ingat dengan pepatah Ibu. 3M ini. Saya lakukan. Dan sekarang sudah jadi guru matematika di SMP 2. Mudah-mudahan ini diinikan oleh kalian, ya. Oke. Kesimpulannya, semua orang berhak untuk mimpi dan berhak mewujudkannya. Mimpi tidak selamanya menjadi kenyataan, tetapi mimpi bisa membuat kita bersemangat menjalani kehidupan. Oke, ini terima kasih ya. Ininya sudah habis dan seperti apa yang katakan Ibu, kalian akan mendapatkan tugas individu. Boleh dicatat, silakan dicatat dan dikerjakan seperti biasa di buku, ya. Ya, paham ya? Sudah dicatat? Dipoto aja, sudah dicatat? Sudah, Bu. Nah, sudah? Sudah belum? Catat dulu. Ada waktu 2 menit. Ya, sudah dicatat? Ibu ingin nyanyi bersama ya? Oke. Ya, sok silakan dicatat dulu. Natalia kita nyanyi ya. Natalia kita nyanyi ya. Natalia Nainggolan, 8D kita nyanyi ya. Oke? Ya, Bu. Dari kalian ada yang dari PAUD? Lulusan PAUD dulunya? Ada nggak? Sekolah PAUD nggak? Bu. Ada. Sekolah, Bu. Ada, Bu. Ada nggak ya? Apakah hapus ya? Nggak ada. Ya, Bu. Oh, ada yang dari PAUD? Kita nyanyi ya. Pernah ini nggak? Ada nyanyi naik beca. Saya duduk sendiri, gitu kan? Ya, kita nyanyi ya. Tapi ininya ini. Oke? Halo, semuanya. Lihat ke sana. Kita nyanyi bersama ya. Yang di rumah juga. Ini. Ayo kita belajar untuk menghadapi ujian kenaikan yang akan menentukan. Kalau kita ujian, tak boleh kita curang. Hanya sana, hanya sini. Ayo kita mandiri, belajar sejak dini untuk meraih prestasi. Lihat nilaiku ini, hasil kerja sendiri. Ayah, bunda, aku berprestasi.
Ya, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Ibu ini berbekas Tadi oke. hati, menjadi semangat untuk mencapai meraih cita-cita. Mohon maaf apabila Ibu masih belum bisa merangkai kata dengan baik. Ternyata masih pabelit keneh ya. Jadi, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.